Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlillah fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudaraku, kaum muslimin muslimat, remaja masjid dan pemuda masjid yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan pencinta YouTuber YouTube Yazid channel YouTube. Dan teman-teman sahabat FB Yazid Ajid dimanapun berada di dunia maya ini. Sesungguhnya dunia maya itu jauh lebih luas dibanding dunia kenyataan. Bukan karena kita tidak mampu menjelajahi dunia ini. Salah satunya itu, maka dunia maya jauh lebih luas. Oleh karena itu, Anda yang ada di Purbalingga, Anda yang ada di Pandeglang, Anda ada yang di Banten, Anda ada yang di Batam, Anda yang ada di Pulau Rio, ada yang di mana saja Anda bisa mendengarkan siaran langsung ini. Berarti jauh lebih luas daripada dunia kenyataannya. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbincang-bincang. Silahkan yang mau bertanya atau mau curhat atau yang lainnya terkait dengan berbagai masalah kehidupan di dunia ini. Sungguhnya dunia ini adalah tempat masalah dan juga tempat solusi. Tetapi tidak setiap masalah yang ada di dunia ini terselesaikan solusinya. Ada lagi dunia yang akan menyelesaikan, yaitu dunia akhirat, yaitu alam akhirat nanti. Sehingga Allah mengatakan alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang maha adil? Kekecewaan Anda di dunia ini akan digantikan oleh Allah dengan pahala, akan digantikan dengan siksa, tergantung sejauh mana Anda mampu mengelola hati Anda. Jika Anda ikhlas dan menerima apa yang Allah berikan, segala ujian, maka Anda akan menjadikan pahala tersebut. Dan bagi yang tidak ikhlas, tentunya akan menambah dosa-dosanya dalam kehidupan. Namun jangan khawatir, Allah akan mengampuni dosa kita selagi kita masih mau memohon ampun. Banyak tipe-tipe orang yang berdosa. Yang pertama, orang berdosa tapi dia tidak tahu bahwa dia telah melakukan dosa. Ini namanya orang bodoh. Dosa tapi dia tidak tahu lakukan dosa. Mungkin karena belum ada ajaran agama, karena belum ada nasihat, belum ada wawasan terkait dengan hal tersebut. Zaman itulah disebut zaman jahiliyah. Jahiliyah secara modern di zaman sekarang, jahiliyah di zaman dahulu. Yang kedua adalah orang yang bermaksiat. Yang pertama orang bermaksiat tetapi tidak tahu bahwa dia bermaksiat. Yang kedua adalah orang yang tahu itu maksiat tapi dia lakukan itu dosa itu. Itu yang kedua. Hukumannya jauh lebih berat
dibanding yang pertama. Karena yang kedua bahwa dia mengetahui bahwa itu perbuatan haram tapi dia lakukan. Nah ini. Itu maka hukuman orang yang kedua ini jauh lebih berat dibanding orang yang pertama. Dan yang ketiga yaitu orang yang bermaksiat tetapi dia menyadari bahwa itu maksiat lalu dia bertobat. Inilah orang yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah begitu luas sehingga jika seorang datang ke Allah dengan membawa bergunung-gunung dosa, maka Allah akan mengampuni orang tersebut. Asal orang tersebut memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, istighfar, menyadari bahwa dirinya itu penuh dengan kesalahan. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah mengajak kita untuk mengikutinya. Yuk kita mau ikut Allah enggak? Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ayo. Hei orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dengan kata lain, hai hambaku, yuk kita ikuti aku. Takwalah kepadaku, kata Allah. Haqqa tuqatih, menjadi pengikut yang betul-betul tulen, menjadi pengikut yang betul-betul murni, yang totalitas kepada Allah. Haqqa tuqatih, takwa yang betul-betul totalitas kepada Allah. Haqqa tuqatih wa la tamutunna, dan jangan kamu mati kecuali illa wa antum muslimun, kecuali engkau berada dalam keadaan muslim, keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan baik. Mau nggak kita mati dalam keadaan baik? Kalau kita mau mati dalam keadaan baik, ya kita harus nurut sama Allah. Nurut. Nah, nurutnya ya betul-betul nurut. Jangan cuma nurut-nurutan. Nah, nurut Gusti Allah betul-betul. Orang lombok Allah, tidak menipu Allah. Sebab orang-orang yang menipu Allah itu ada aja orang yang menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang kafir itu menipu Allah. Seorang mereka itu menipu Allah. Nah, ngaku iman tapi ora iman, ngono loh. Ngaku beriman tapi tidak beriman. Di dalile, ana dalile tang mriki nggih. Ada dalilnya. Surat Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan sebagian manusia berarti banyak, manusia ini banyak sekali. Dibagi menjadi dua sebagiannya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah, ngaku-ngaku iman karena Gusti Allah. Ngaku-ngaku iman kepada hari akhir. Tapi kata Gusti Allah, wa ma hum bimu'minin, mereka bukanlah orang-orang mukmin. Yaitu orang yang bagaimana? Orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala ajak tetapi pura-pura mereka. Siapa yang dimasuk ke orang pura-pura dalam beragama? Dijelaskan di dalam surat Ar-Ra'aital atau Al-Ma'un. Dalam surat Al-Ma'un jelas karakteristik orang-orang yang kata Allah dusta terhadap agama.
Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yadhu'ul yatim. Mereka itulah yang menghardik anak yatim. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Dan enggan memberi makan kepada orang miskin. Pelit. Jadi orang pelit itu bukan orang pendusta agama. Ya, kalau ada dewan pelit berarti dewannya dustakan agama. Kalau ada pemimpin kepala sekolah pelit berarti dia mendustakan agama. Kalau ada ayah pelit berarti ayahnya mendustakan agama. Kepada orang miskin, kepada keluarga kita harus memberikan yang terbaik tentunya. Siapapun yang mempunyai rasa seperti tadi, pelit, tidak mau menolong orang miskin, itu pendusta agama, ngaku agama tapi tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang yang salatnya lalai. Orang yang salatnya lalai, orang yang salatnya lalai dan ingin dipuji selain oleh Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yadhu'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Sahabatku, Kang Irwandi, selamat datang, selamat gabung. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga yang menonton video ini Allah lancarkan rezekinya, Allah jadikan anak-anaknya anak yang soleh dan soleha, Allah tambahkan kemuliaan-kemuliaannya, Allah tambahkan kebaikan dalam kehidupannya. Salah satu manfaat dari kita mendengar atau liko atau kata Kiai Hasan hadir di pengajian. Salah satunya adalah dengan kita hadir di pengajian, insya Allah yang namanya setan itu akan terusir dari diri kita. Perbuatan-perbuatan yang buruk, maksiat yang akan terusir, akan terlepas dari kita. Akhirnya kita menjadi orang yang baik. Orang yang baik menurut Allah akhirnya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kita. Jadi yang namanya ngaji, ngajaga diri itu jangan sampai, ngajaga iman, ngajaga hati itu jangan sampai dilepaskan. Apalagi lebih-lebih kita ada di gerbong dakwah, ada di rumah besar kita yaitu Islam. Yang kedua, Allah membuat ridho. Jadi Allah akan ridho kepada orang-orang yang mau menuntut ilmu, mau memperbaiki diri. Yang punya cita-cita hari ini jauh lebih baik dari hari kemarin. Yang punya harapan besar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ridho kepadanya. Nah ini. Yang selanjutnya, manfaat dari ngaji itu salah satunya adalah menghilangkan rasa sedih. Orang yang lagi sedih datang ke pengajian, dengerin nasihat, insya Allah rasa sedihnya itu lambat laun akan hilang. Jadi kalau kita sedih jangan lari ke diskotik, lari ke masjid di mana ada tempat masjid itu ada ngaji, atau kita datang ngaji sendiri baca Quran. Insya Allah kesedihan itu akan hilang, akan kembali menjadi sebuah kebahagiaan. Allah menghilangkan rasa sedih dengan hadirnya kita di majlis, dengan hadirnya kita di tempat-tempat kebaikan, maka rasa sedih, rasa gelisah dari hati yang paling dalam sekalipun
akan terobati. Itulah yang dikatakan obat hati itu ada 5 perkara. Obat ati iku 5 yo wernane, ingkang dingin maca Quran kalimaknane, kapindhone salat bengi dilakonono, kaping 3 amal soleh kumpulono, kaping 4 wetengiro diluweono, kaping 5 dikir bengi kang suwe. Salah satu obat hati adalah obatnya ada 5, yaitu yang pertama membaca Al-Quran dengan artinya, atau mendengarkan atau datang ke majlis taklim. Itu yang dikaji itu Quran hadis. Yang namanya Ustadz Kiai moal jauh mukajiana tentang Quran hadis. Selalu dikaitkan dengan hadis Nabi, selalu dikaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua obat hati adalah sholat malam. Yo, yang masih males-males sholat malam. Pantas aja hidupnya sedih, gelisah. Banyak setannya. Karena apa? Karena jarang sholat malam. Mulutnya bukan menyebut nama Allah. Bukan menyebut sholawat Rasulullah. Tapi yang keluar dari mulutnya adalah omongan yang tidak enak. Suka menggunjing ustadz, suka menggunjing tetangga, suka menggunjing teman. Kenapa? Karena dia gak pernah tahajud, boro-boro tahajud, tidur terus. Yang di pikirannya adalah dunia dan dunia terus. Barang siapa yang di pikirannya dunia, maka orang itu harganya di hadapan Allah seperti apa yang dikeluarkan dari duburnya, kata Imam Ali, yaitu seperti apa? Kotoran. Na'udzubillah min dalik. Disinilah kita perlu memperbaiki diri kita dengan hadir di majlis taklim, memperbaiki hati, insya Allah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Obat hati yang ketiga apa? Yaitu banyak-banyak berpuasa. Banyak berpuasa. Puasa sunnah, Senin Kemis. Apalagi kalau bisa kayak saudara saya tuh, sahabat saya. Ada yang di Pandeglang itu. Sudah biasa yang namanya puasa Daud. Nah, ada teman saya juga di Pamulang puasa Daud sampai sekarang. Masya Allah. Yaitu sehari puasa, sehari tidak. Masya Allah. Eta nikmat hidup. Dan kemarin saya ketemu dengan murid saya di Men. Nah, SD puasa 40 hari katanya. Tambah enteng beban hidupnya. Baik, kita lanjutkan. Bukan kepada 5 hal tadi, kita lanjutkan. Apa manfaat datang ke majlis taklim? Yang selanjutnya manfaatnya adalah membahagiakan dan melapangkan hati. Apalagi kalau bawa ke majlis taklim sambil bawa sedekah, hati orang jadi lega, bahagia. Ketika kita datang ke majlis taklim, maka akan muncullah hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Salah satunya apa yang menyebabkan munculnya hormon kebahagiaan? Ketika kita bertemu teman, bertemu sahabat,
pasti kita mengucapkan assalamualaikum, kemudian kita tersenyum, kemudian kita berdialog, itu akan muncul hormon kebahagiaan di dalam diri kita. Jadi jangan jauh-jauh mencari kebahagiaan. Ya kalau nggak punya modal nggak usah pergi jauh-jauh. Kebahagiaan itu adanya di hati kita. Kita datang ke madrasah, seharian kita ngajar, seharian kita online, seharian kita bersungguh-sungguh di madrasah, itu pun akan mendatangkan kebahagiaan. Pulang-pulang sudah bedug maghrib, tinggal buka. Masya Allah. Yang selanjutnya, orang yang datang ke majlis taklim, itu Allah akan menguatkan hati dan badannya. Badannya kuat kalau hatinya sehat. Berapa banyak orang yang sakit stroke, sakit demam, sakit pusing, dikarenakan hatinya rusak. Di dalam hatinya banyak sarang-sarang kejahatan. Banyak iri, dengki, hasud, pelit, dendam. Hati yang seperti itulah akan menyebabkan penyakit kepada badannya. Kenapa kita sering pusing saja? Karena hati kita rusak. Coba kalau kita banyakin istighfar, pusing itu akan, darah kita akan lancar, pusing akan hilang, rizki akan datang. Coba banyakin istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Nah, banyak istighfar itu adanya di mana? Dimulainya dari majlis taklim. Begitu keluar majlis taklim, amalkan ilmu yang sudah diberikan oleh Allah melalui guru-guru kita. Yang selanjutnya, datang ke majlis taklim atau ke tempat liko atau ke tempat pengajian atau ke pertemuan akan menyinari wajah dan hati. Wajah kita akan tersinari, hati kita akan bersih kembali. Teman-teman kalau belum merasakan datang ke liko, ke tempat pengajian, pertemuan, tidak ada solusi, berarti teman-teman belum bisa menikmati nikmatnya iman, nikmatnya ukhuwah, nikmatnya dakwah, nikmatnya berjamaah, nikmatnya Allah berupa hidayah. Alhamdulillah saya selama bertahun-tahun selalu merasakan ketika saya hadir di majlis taklim, di tempat liko, pertemuan dengan orang-orang soleh, selalu ada solusi. Bahkan saya belum bertanya, sudah dijawab sama ustadznya. Masya Allah, nikmat eta hirup. Jadi dapurnya iman itu majlis taklim. Kalau dapurnya tidak sering ngebul, berarti imannya akan luntur, akan berantakan. Brokhum, bukan hanya brokhum, tapi brok iman, brok iman. Kalau udah brok iman lebih berbahaya, saudaraku. Yang selanjutnya, orang yang datang ke majlis taklim akan membukakan lahan rizki. Subhanallah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan mendatangkan yaj'alahu makhraja, baginya jalan keluar, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi langkah-langkah kita. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diambil manfaatnya, khususnya kepada saya dan umumnya kepada teman-teman, sahabat, saudara yang ada atau yang mendengarkan atau yang hadir melalui gelombang udara. Ya, gelombang udara ya. Dan kita doakan semoga calon-calon para pemimpin, kepala desa yang berniat menghidupkan agama Allah, Allah sukseskan. Dan yang berniat memadamkan agama Allah, Allah tidak sukseskan. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas syiratal mustaqim. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semuanya, memberi hidayah kepada kita semuanya. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita dan kita mampu mensyukurinya. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Insyaallah doa-doa kita menjadi kenyataan dalam hidup kita. Allah kabulkan cita-cita kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampura Kang Irwandi, hampura. Bisik aya nu salah, mangga atuh dikoreksi. Insyaallah abdi senantiasa menerima kritik ngebangun. Sampai jumpa lagi. Ila liqa, ma'assalamah. Ila liqa, sampai berjumpa lagi. Ila liqa, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.